Dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat, itu tidak ada tembusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai wewenang tertinggi, sebagai pelaksanaan dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Siang teman-teman, tadi sidang sudah selesai. Ya, dalam persidangan tadi kami sebagai pemohon ya belum mengupload ya, sudah mengupload tapi belum ada drafting ya, belum ada kode, sehingga kami minggu depan harus melengkapinya. Sedangkan dari pemohon, dia melengkapi buktinya hari ini, tadi bukti P14 sampai P22. Yang kami lihat adalah semuanya putusan pengadilan ya, baik yang di KMP pusat maupun yang di daerah. Dari bukti-buktinya itu. Lalu sidang lanjutan akan dilaksanakan Kamis pada tanggal 2 Juli 2026 ini, dan kami sebagai termohon akan menghadirkan saksi, akan menghadirkan ahli ya, akan menghadirkan ahli untuk menerangkan yang pertama, penegasan waktu sidang dikit. Ya, kami minta agar ahli menerangkan bahwa yang namanya dokumen, ya, dokumen yang digunakan, entah itu ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang. Dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta-merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya, diduga palsu. Karena UGM tidak memegang itu, dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat, itu tidak ada tembusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai
wewenang tertinggi sebagai pelaksana dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden, legalisasi ijazahnya tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras, ya. Sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa? RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka.